Be phenomenal every day. Video kali ini adalah lanjutan ya dari video kemarin tentang spin-off dari Adaro, karena saya melihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas. Dan saya juga melihat bahwa aksi spin-off Adaro ini memberikan suatu studi kasus yang sangat bagus ya, dimana kita itu dipaksa untuk melihat investasi saham dari sudut fundamental. Jadi sudah tidak ada lagi pembahasan mengenai teknikal di dalam aksi spin-off Adaro ini. Nah, ini saya rangkum beberapa pertanyaan yang akan saya bahas ya di video kali ini. Dan untuk pertanyaan pertama ini ya dari Pak Angry Tom Tom ini. Dia bilang begini, bentarku, nanti setelah spin-off, dividend yield dan DPR-nya Adaro dan AAI ini berapa? Yang bakal bagi dividen yang AAI atau Adaro atau keduanya? Nah, pertanyaan ini kita bisa jawab di mana setelah spin-off ya. Setelah spin-off artinya AAI-nya kan lepas. Tinggal Adaro-nya sendiri. Nah, sebelum spin-off, Adaro ini kan mempunyai 3 lini bisnis ya. Yang pertama dari AAI sendiri. Yang kedua itu dari Adaro Green. Dan yang ketiga itu dari Adaro Mineral. Nah, laba terbesar tentu teman-teman sudah tahu ya dari video kemarin bahwa dari AAI sendiri, di mana AAI sendiri menyumbang 104% dari labanya si Adaro. Kalau pasca spin-off, artinya laba si Adaro ini hanya didongkrak dari Adaro Green dan juga Adaro Mineral. Nah, Adaro Mineral itu adalah tentu dari ADMR ya. Kalau kita lihat dari laporan keuangannya, maka saya bisa bilang Adaro ini akan tidak bagi dividen. Kemungkinan besarnya seperti itu. Kenapa ya? Jelas karena sumber pendapatannya hilang. Nah, Adaro Green-nya ini masih merugi karena ya dia bangun untuk hydropower maupun dia bangun untuk pembangkit listrik tenaga surya. Itu kan masih belum jadi ya. Jadi tentu masih negatif. Bahkan kalau ADMR-nya profitnya dikurangi dengan cost-nya menurut Q2 2024 ini masih nggak nutut ya. Artinya masih merugi kalau misalkan AAI-nya itu hilang. Makanya persentase AAI itu 100% lebih terhadap laba si Adaro. Jadi pertanyaan ini saya akan menjawab bahwa Adaro kemungkinan tidak bagi dividen pasca spin-off, sedangkan AAI mungkin bagi dividen. Karena memang industri batubara thermal sendiri itu cenderung untuk bagi dividen dan dividennya itu jumbo ya. Terus pertanyaan kedua, ini alangkah lebih lengkap jika perhitungan saham AI memasukkan dividen Adaro yang akan dibagikan. Terima kasih. Ini sama ya, makasih hitung-hitungannya. Aku tinggal komponen dividennya ntar dimasukin, semoga bisa menggratiskan AI. Nah, ini ada seperti itu karena di terakhir video yang kemarin itu saya membahas ini kan. Kalau kita mau mengikuti split off ini, kita harus beli saham Adaro dulu. Terus saya asumsikan kalau dijual saham Adaro-nya 50% ya, sama menebus saham AAI-nya. Nah, memang di statementnya prospektusnya si spin-off Adaro ini disebutkan bahwa akan ada pembagian dividen. Nah, di sini ya, saya tunjukkan aja. Di bagian, nah di sini ya, di search dividend ini, kita lihat dia bilang, company is considering to distribute cash dividend. Considering ini mempertimbangkannya, tapi tidak ada satupun yang menjelaskan berapa nilai dividen yang dibagikannya. Nah, ini yang makanya saya nggak bisa tulis terlebih dahulu berapa sih yang akan dibagikan dividen dari Adaro sebelum spin-off ini dilakukan. Kalau misalkan nih, Adaro ini kan valuasi AAI untuk IPO-nya kan di ini ya, antara minimum 37 triliun sampai 40 triliun ya. Kalau dividen yang dibagikan ternyata setara dengan valuasi IPO, wah itu tentu akan sangat bagus. Berarti publik maupun pemegang saham Adaro itu tidak perlu mengeluarkan cash 1 rupiah pun ya untuk membeli saham AAI. IPO-nya AAI jadi dia gratis. Dan bisa saja pemegang saham Adaro ini tidak ikut AAI. Ya udah dividennya diambil saja. Saham Adaro-nya dijual. Itu juga bisa kan. Nah, itu kalau ternyata memang dividennya dibagikan setara dengan valuasinya AAI. Itu saya acungkan jempol untuk manajemen Adaro kalau bisa seperti itu. Namun hingga saat ini itu tidak ada fix statement atau final statement bahwa ya memang yang akan dibagikan adalah setara dengan valuasinya AI. Maka sebab itu saya tidak berani menulis ya.
Karena kalau saya tulis bisa saja salah nanti kan. Nah, lanjut kita ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Kalau AAI dijual, berarti ekuitas Adaro dari AAI akan berkurang, tapi dapat cash setara ekuitasnya. Bukankah artinya ekuitasnya akan sama dan cash itu bisa dipakai untuk ekspansi bisnis yang lain? Nah, ini pertanyaan juga bagus ya. Di sini saya bagikan ini evaluasi sesudah spin-off ya. Jadi ini Adaro, posisi ekuitasnya Adaro ya, sebelum spin-off, kemudian di-adjust dengan spin-off dan pro forma. Pro forma ini ya perkiraan sesudah aksi spin-off. Cashnya dia bertambah, kemudian tapi juga ada aset-asetnya yang lepas ya. Sehingga equity sebelum spin-off itu 7,7 miliar dolar ya. Pasca spin-off itu 7,559 miliar dolar. Jadi memang tidak terlalu berbeda ekuitasnya. Nah, dengan 7,559 miliar dolar ini menghasilkan book value-nya itu nanti Adaro pasca spin-off itu 3.639. Nah, ini saya juga ambil data dari prospektusnya ya. Prospektusnya ini sudah dijelaskan juga masalah pro forma ini. Nah, ini ya di pro forma. Jadi ini cash-nya nambah, ini ya 1,3 miliar dolar sehingga naik cash-nya. Kemudian total equities-nya juga tidak terlalu berbeda dari 7,7 miliar menjadi 7,5 miliar dolar ya. Namun yang teman-teman harus perhatikan secara ekuitasnya tidak terlalu berbeda, ya kan? Tapi nanti perbedaannya itu dari earningnya si Adaro ini saya hampir bisa pastikan itu akan hancur ya sesudah pasca spin-off, karena ya sumber pendapatan utamanya hilang, sedangkan penggantinya ADMR dan juga ADMR kan kalau dari hitung-hitungan saya untuk ADMR ini itu dia 30%-an terhadap labanya si Adaro kan. Namun 30% ini masih harus dikurangkan dengan Adaro Green-nya yang posisinya itu pasti masih merugi. Karena pembangunannya itu baru rampung itu kalau saya nggak salah paling cepat itu Q3 atau Q4 2025. Jadi posisinya masih akan menanggung beban dari Adaro Green-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya di bagian pro forma yang tadi di mana cash-nya itu kan ditulis penambahannya 1,3 miliar dolar ya. Ini berarti tidak setara dengan penambahan dari valuasi IPO-nya AAI. Nah, cuman ini masih asumsi saja ya. Jadi menurut saya, kalau dia tulis adjustment-nya cash-nya bertambah 1,3 miliar dolar, berarti nanti dividen yang dibagikan kurang lebih adalah sesuai valuasinya AAI dikurangi 1,37 miliar dolar ya. Nah, itu adalah dividen yang perkiraannya akan dibagikan sebelum spin-off. Kalau kita kalkulasikan menjadi per lembar sahamnya, sebenarnya valuasinya si AAI ini berapa sih kalau kita refleksikan per lembar sahamnya terhadap Adaro? Itu di harga 1.235. Karena 37,9 triliun ini dibagikan lembar sahamnya Adaro ya. Ketemunya itu 1.235 sampai 1.328. Nah, kalau dia membagikannya kurang lebih separuhnya, berarti dividennya nanti akan diterima itu sekitar 600 sampai 650 per lembar saham. Cuman ini sekali lagi belum final ya. Dimana kita nanti kalau memang sudah rilis finalnya lebih enak untuk menghitung ya berapa sih dividen yang benar-benar dibagikan. Yang pasti kalau yang dividennya dibagikan itu 100% sesuai dengan valuasi AAI itu sangat amat bagus bagi kita sebagai investor publik. Namun kalau yang dibagikan tidak sampai 100%, berarti kita ini masih harus menambah dana untuk bisa memiliki saham AAI ya. Jadi kita ini harus top up lagi. Sudah beli sahamnya Adaro, kemudian harus top up lagi ke sahamnya AAI melalui mekanisme IPO. Nah itu kemudian next ya. Bro, Anda lupa kalau Adaro itu kasih dividen dengan yield lebih dari 30% yang bisa dikonversi menjadi saham AAI. Jelas ini sangat menarik. Nah, statement ini saya nggak bisa membenarkan, tapi saya juga nggak bisa menyangkal. Kenapa? Karena memang ini belum resmi keluar. Saya nggak tahu Bung Nathanael ini mendapatkan info bahwa yield 30% ini dari mana. Karena kalau kita ngomong yield ini kan berarti dari harga sahamnya di-compare juga dengan dividen yang dibagikan kan. Nah, angka yield 30% ini dari mana? Apakah asumsinya dividennya itu akan setara dengan AAI semua? Sedangkan di prospektusnya itu masih belum men-state sama sekali tentang hal ini ya. Atau mungkin Bung Nathanael ini sudah mendapatkan insider info. Nah itu saya nggak tahu ya.
Semoga saja itu benar seperti yang diumumkan oleh Bung Nathanael bahwa dividennya akan yieldnya kurang lebih 30% ya, atau setara dengan valuasi saham AAI. Kemudian next ya, setelah spin off, cash Adro akan digunakan untuk Adaro Green dan ADMR. Apakah saham ADMR akan naik? Nah, sekarang kita akan bahas ADMR ya. Ini saya bikin perbandingannya kan. ADMR sendiri kalau teman-teman tahu ini memang dia juga di batu bara. Tapi batu baranya berbeda dengan batu bara yang thermal ya. Kalau batu bara thermal itu tujuannya untuk pembangkit listrik ya. Ya, sebagai energi. Sedangkan batu baranya ADMR ini adalah batu bara metalurgi. Batu bara metalurgi ini tidak termasuk yang energi kotor. Karena dia bukan untuk pembangkit listrik ya. Dia untuk pembuatan baja. Nah, jadi itu berbeda ya teman-teman. Sangat berbeda antara batu bara thermal dengan batu bara metalurgi. Nah, Indonesia sendiri untuk konsumsi batu bara metalurgi sebelum ada ADMR itu hampir semuanya itu impor ya. Impor batu bara metalurgi. Kemudian 2020, nah ini ADMR mulai ada revenue-nya ya 1,7 triliun ya, tapi dia masih negatif, masih merugi. 2021 dia revenue-nya sudah naik hampir 5 kali lipat ya, dari 1,7 jadi 6,5 triliun ya, sudah cetak profit. 2022 dia juga sudah naik lagi 2 kali lipat, dari 6,5 menjadi 14 triliun. 2023 dia naik lagi menjadi 16,7 triliun. Dan kalau saya cek di laporan keuangannya, nah ini ya, ADMR 2023 ke 2024 ini dia ada mengalami kenaikan lagi ya, terutama di sisi domestik. Kalau di tahun 2023 dia dominasinya itu ke ekspor ya, domestiknya cuma sedikit, tapi ekspornya ini ya langsung banyak banget. Di 2024 ini domestiknya itu naik yang luar biasa. Dan kebutuhan metalurgi ini juga masih terus berkembang. Karena baja itu industri yang sebagai mother of industry. Baja ini bisa diaplikasikan di berbagai industri ya, seperti pembuatan mobil, kemudian pembuatan jalan, ataupun bahkan perkakas rumah tangga itu juga ada yang menggunakan baja. Jadi macam-macam dan sangat luas ya. Memang harga untuk batu bara metalurgi ini lebih stabil dari batu bara yang thermal ya, yang sebagai sumber energi. Jadi kalau ditanyakan apakah ADMR ini bisa meningkat lagi, menurut saya masih bisa. Tapi kalau apakah saham ADMR akan naik? Nah ini tidak ada yang tahu ya. Dimana pergerakan harga saham itu kan tergantung dari aksi di market ya, bukan tergantung dari fundamentalnya saja. Cuman kalau fundamentalnya menurut saya dia masih akan berpotensi untuk naik. Indonesia sendiri pun itu juga masih di tahun 2024 ini juga masih ada impor untuk kebutuhan metalurginya. Jadi masih ada room untuk growth dari si ADMR-nya ya. Kemudian next untuk pertanyaan berikutnya. Nah, setelah cashco dilepas, IPS-nya jadi turun berapa persen kira-kira? Nah, ini kita membahas masalah Adaro kan, berarti setelah cashco dilepas. Kalau kita ngomong masalah Adaro, tentu kembali lagi seperti pembahasan yang tadi ya. Kalau labanya dia itu sekarang ditopang oleh AAI ya, 104%, kemudian AAI-nya ini lepas, tinggal ADMR ya, Adaro Mineral dan Adaro Green. Di mana kalau dikurangkan Adaro Mineral, dikurangkan dengan Adaro Green, menurut Q2 2024 ini masih merugi. Berarti saya tidak bisa mengetahui secara pasti apakah pasca spin-off ini kenaikan dari ADMR ini sudah bisa mengcover dari Adaro Green-nya atau tidak. Jadi masih bisa jadi minus. Apakah bisa? Masih bisa menurut saya ya. Tapi kalau misalkan ADMR ini menyumbang ya revenue dan net profitnya itu sudah di atas Adaro Green-nya, ya itu dia sudah bisa positif. Jadi memang angka yang tertera kelihatannya loh ADMR ini menyumbang 30% sama 27% dari net profitnya Adaro. Cuma teman-teman harus ingat ya bahwa Adaro sendiri kan juga ada sudah dihitung itu profitnya ADMR dan ternyata AA ini menyumbang 100% lebih dari net profitnya Adaro. Nah itu dia yang membuat saya tidak bisa mengetahui secara pasti, tapi masih ada kemungkinan minus ya untuk IPS-nya pasca spin-off. Ya semoga saja nanti growth-nya si ADMR ini sudah bisa melebihi dari cost-nya yang dibutuhkan untuk Adaro Green-nya. Kalau kita lihat dari kondisi saat ini, laba AAI ini kan 922 juta dolar US. Sedangkan laba ADMR itu 247 jutaan US. Dan laba Adaro 880 jutaan US. Berarti Adaro Green, nah ini masih mencetak rugi minus 290 jutaan.
kalau laba ADMR-nya masih setara ini ya 247 dibandingkan dengan Adaro Green, dia akan mencetak kerugian kalau pasca spin-off di mana lepasnya AAI ya. Nah, yang terakhir itu ada yang bertanya seperti ini. Apa betul dari spin-off Adaro dan AAI ini yang paling diuntungkan adalah Saratoga? Nah, ini saya akan sedikit membahas ya di mana Saratoga. Kenapa kok ada pemikiran bahwa yang diuntungkan Saratoga? SFTG sendiri itu memiliki Adaro melalui kepemilikan direct dan juga indirect. Dari directnya dia memiliki 3,67% saham Adaro ya, langsung dia. Nah, indirectnya dia memiliki dari Adaro Strategic Capital itu 25% dan Adaro Strategic Lestari itu 29,79%. Nah, ini kita harus setarakan ya. Setara berapa persen sih sahamnya Adaro? Dari mana kita lihatnya? Kita tentu harus membuka dari laporan keuangannya Saratoga. Laporan keuangannya si Adaro ya. Nah, di sini ya. Ini kita bisa tahu nanti, oh ternyata si Adaro itu dalam Adaro Strategic Capital atau ASC itu porsinya 43,91% terhadap Adaro ya. Nah, artinya apa? Kalau Saratoga punya 25% ASC, sedangkan ASC ini 43,91% terhadap Adaro, berarti Saratoga ini setara 10,98% terhadap Adaro langsung ya. Jadi 25% ASC ini setara 10,98%. Demikian pula yang ASL, ya kan? Ternyata ASL ini setara dengan 25,07% dari ASC. Nah, 25,07% dari ASC ini kita convert juga lagi ke 43,91%-nya Adaro, baru terakhir kita bisa menemukan bahwa 29,79%-nya ASL itu setara dengan 2,75% dari saham Adaro. Nah, berarti Saratoga ini memiliki totalnya 17,4% sahamnya si Adaro. Nah, apakah ini bisa dibilang menguntungkan atau tidak? Sebenarnya posisinya itu hampir sama dengan seluruh pemegang saham Adaro yang lain. Ya, seperti contohnya Adaro Strategi, Garibaldi Thohir, Edwin Suryajaya. Sebenarnya posisinya itu hampir sama dengan orang-orang ini, termasuk publik sendiri yang mempunyai 39,9%. Kecuali nanti misalkan nih, ternyata si Saratoga ketika IPO ini kan akan ditawarkan ke pemegang saham ini kan. Nah, ternyata yang menebus paling banyak AI nanti itu diprioritaskan ke si Saratoga. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi retailnya banyak yang tidak menebus dan akhirnya Saratoganya itu yang banyak menebus sehingga porsi dia di AI lebih besar. Nah, selain daripada hal itu, saya tidak melihat keuntungan yang lain ya dari Saratoga dibandingkan pemilik saham Adaro yang lainnya ya, yang juga memiliki porsi. Ya, dia cuma punya porsi 17,4%. Udah itu aja. Nggak ada beda atau keuntungan yang lain. Ya, kecuali tadi ada privilege khusus ya, di mana Saratoga bisa membeli AI lebih banyak. Jadi memang untuk aksi spin-off dari Adaro ini masih ada puzzle yang belum terpecahkan ya, yaitu berapa besarnya dividen yang akan dibagikan sebelum spin-off. Nah, jadi teman-teman jangan sampai FOMO melihat berita spin-off langsung ditabrak harganya di market, apalagi kemarin ya. Begitu keluar berita langsung saham Adaro ini sempat tembus 4.000 ya. Wah, itu benar-benar sangat-sangat FOMO. Kalau menurut saya nggak tahu apakah nanti ke depan Adaro akan tembus lagi 4.000 ke atas atau enggak, saya nggak tahu. Ya, cuma sebaiknya kita menganalisa dulu lebih tenang ya. Kemudian kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas, baru kita mengambil keputusan investasi. Yang pasti kalau misalkan nanti dividennya itu setara dengan valuasi AI, baru bisa dibilang akan sangat menarik ya untuk aksi spin-off ini dengan membeli saham Adaro. Kecuali kalau teman-teman sudah dapat Adaro di harga yang bottom ya. Nah, itu teman-teman posisinya sudah sangat enak kalau dapat harga Adaro di bottom. Kalau baru mau tabrak di sekarang, itu yang harus hati-hati. Kemudian yang kedua, spin-off ini kan memang Adaro ini ingin memisahkan antara Adaro yang bersih, dalam tanda kutip green, dengan Adaro yang kotor ya. Nah, cuma memang karakter bisnis atau model bisnis dari kedua ini itu berbeda. Di mana Adaro Green ini lebih steady ya, lebih steady dan juga tidak bisa mendapatkan profit yang langsung instan besar ya. Seperti Adaro yang kotor ini ketika harga batu baranya itu naik tinggi. Memang green energy ini kan sangat digaung-gaungkan ya, bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di seluruh dunia. Pak Prabowo pun juga sempat menunturkan ya, salah satu program kerjanya juga berfokus pada green energy ini ya.
Makanya seperti Pak Prayogo Pangestu ya, Brain Cuan itu kan arahnya ke green energy. Kemudian ya ini disusul dengan Adaro ini juga arahnya mau ke arah green energy. Namun kembali lagi semua itu masih belum ada pembuktiannya. Bahkan di Adaro sendiri pun green energinya ini masih belum berjalan ya. Kita nggak tahu, mungkin 5 atau 10 tahun lagi sesudah infrastrukturnya jadi, kemudian revenue-nya sudah terbentuk, itu baru bisa tahu apakah Adaro ini memiliki prospek yang sangat amat cerah seperti sebelum transformasi ke green energy. Ya kita harus realistis juga karena pembuktian kinerjanya kan itu memang masih belum ada kan. Nah semoga saja lah ke depan untuk bisnis dari green energy ini memang benar-benar terus bertumbuh dan sangat profitable sehingga bisa mendongkrak harga saham Adaro ya, karena secara GCG pun kita tahu bahwa sebenarnya ini perusahaan yang memang memiliki tata kelola yang sangat baik. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini, semoga dapat bermanfaat ya, semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.